Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, salam bahagia untuk sahabat Dukcapil. Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan, ini udah episode yang ke-23. Pagi ini kita akan mengikuti pembicaraan topik yang dipilihkan oleh tim redaksi dari Dukcapil, yaitu kartu identitas anak. Jadi menarik ini ketika anak lahir, maka kemudian akan ada kartu identitas anak sampai kemudian beranjak dewasa, kemudian baru mendapatkan kartu tanda penduduk. Jadi diakui sebagai penduduk setelah cakap hukum, kira-kira seperti itu. Tetapi yang pastinya Prof. Zudan yang akan menyampaikan seperti apa kartu identitas anak ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo Koco, sahabatku yang baik hati, rekan-rekan TV Desa dan kerabat desa yang berbahagia, serta sahabat Dukcapil semuanya. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Jangan lupa lakukan terus pencegahan penularan COVID-19. Saya baru saja mencopot masker saya, tadi pakai masker, Mas. Nah, ini harus kita pakai karena harus berbicara, kita lepas dulu. Pagi hari ini, Mas Suryo Koco, saya mengajak, mari kita fokus dulu pada anak-anak kita. Oke. Karena apapun dalam perspektif yang saya yakini, masa depan sebuah bangsa tergantung bagaimana kita melakukan tata kelola yang tepat terhadap anak-anak. Nah, hari ini kita akan masuk pada tata kelola terkait dengan anak-anak di bidang administrasi kependudukan. Karena dari berbagai episode, sebagian besar untuk orang dewasa. Yang untuk anak baru kita menyinggung akte kelahiran. Nah, dari 23 episode kita, baru 2 kali kita menyinggung anak. Nah, hari ini kita berbicara tuntas bagaimana negara memberi perlakuan terhadap anak-anak kita. Tentu saja dalam perspektif administrasi kependudukan. Mas Suryo Koco, kalau kita kilas balik ke belakang, 75 tahun Indonesia merdeka, atau kita lakukan cut off sampai dengan 2015, berarti kurang lebih ada 70 tahun Indonesia merdeka sampai dengan 2015. Di Indonesia yang diberi identitas itu orang dewasa. Ya. Dulu kan kita ingat KTP diberikan kepada penduduk yang sudah 17 tahun ke atas. Ya. Atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Nah, pertanyaannya, anak-anak kita itu kartu identitasnya apa? Ya. Maka kami teringat arahan Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Pak Jokowi tahun 2015 pernah menyampaikan begini, kartu identitas untuk semua usia. Kartu identitas penduduk untuk semua usia. Akhirnya kami mencoba menjabarkan. Karena setelah kita memperhatikan dalam perspektif 70 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita itu hanya memiliki satu dokumen kependudukan. Ya, yang untuk dirinya, yang disebut dengan akte kelahiran. Kemudian ada dokumen bersama yang disebut dengan kartu keluarga. Kalau yang dewasa, itu dokumennya memiliki bermacam-macam. Ada KTP, ada nanti buku nikah, kartu keluarga, ya, ada berbagai surat keterangan yang rata-rata itu dikhususkan untuk yang 17 tahun ke atas. Nah, sedangkan yang anak-anak, karena semua tindakan hukumnya itu diwakili oleh orang tuanya, yang bersangkutan anak-anak itu hanya memiliki satu, yaitu akte kelahiran. Kita melihat dalam praktek pemerintahan kita, anak-anak belum mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama di bidang pemberian kartu identitas anak. Nah, maka kita berijtihad. Kita berembuk dengan teman-teman, Dukcapil, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Saya melapor kepada Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Cahyokumolo, Pak, ini seperti ini fenomenanya. Ada arahan Bapak Presiden, kartu identitas untuk semua usia. Pak Cahyo mendukung penuh. Kalau begitu,
kita buat kartu identitas untuk anak. Nah, filosofinya apa? Filosofinya, negara ingin memberikan perlakuan yang sama, perlakuan yang non-diskriminatif. Yang dewasa diberi kartu identitas anak, yang anak-anak umur 0 sampai 17 tahun juga diberi kartu identitas. Karena sekarang di bandara kan selalu ditanya KTP-nya mana. Jadi kalau anaknya bongsor, anak SMA atau SMP kelas 3, sering ditanya kartu identitasmu mana. Dituduh. Ditunjukkanlah. Dituduh KTP. sudah punya KTP. KTP nggak punya. Ditunjukkanlah, ditanyakan KTP-mu mana? Nggak punya, Pak. Loh, kamu umurnya berapa? Saya SMP kelas 3. Mana kartu pelajarnya? Kartu pelajar nggak bawa. Nah, anak-anak ini terkesan dia sebagai warga negara yang belum utuh. Karena harus ada tanda sebagai warga negara. Maka di titik inilah negara hadir memberi tanda bahwa dia warga negara Indonesia. Kalau yang dewasa KTP elektronik, yang anak-anak diberi kartu identitas anak. Inilah tanda secara resmi dari negara bahwa dia adalah WNI. Itu dulu. Kemudian apakah WNA diberi kartu identitas anak? Ya, boleh. WNA yang sudah memiliki kartu izin tinggal tetap juga diberikan kartu identitas anak untuk WNA. Boleh dibuatkan, tetapi ini belum banyak. Karena kita fokus pada anak yang WNI. Itu filosofi yang pertama. Bahwa negara hadir memberikan status secara resmi sebagai WNI dengan kartu identitas anak. Yang kedua, tentu saja kita ingin memuliakan anak dan mendorong kemandirian anak. Jadi Mas Suryo Koco, kalau anak-anak kita SMP sudah bisa buka rekening bank di sendiri. SMA buka rekening bank sendiri. Kita ajari anak-anak kita untuk mandiri, ke puskesmas berangkat sendiri. Tidak perlu diantar orang tua dengan membawakan, selama ini membawa kartu keluarga. Sebagai bukti dia orang mana, alamatnya di mana, atau membawa akte kelahiran, ini tidak user friendly, atau orang mengatakan ribet. Maka dibuatlah kartu yang ringkas, kartu yang sederhana. Ya, bentuknya kecil seperti KTP, ya, warnanya merah muda, itu. Nah, ini dibuat yang semenarik mungkin. Kalau nanti Mbak Diana ada contoh kartu identitas anak, bisa di-share. Ini. Nah, nanti tolong dicarikan contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa kita baru di tahun 2016? Ini pertanyaannya. Apakah di 2016 ini pertama kali Indonesia mengenalkan kartu identitas anak? Tidak. Jadi Mas Suryo Koco, kerabat desa, dan sahabat Dukcapil, pemerintah daerah bergerak lebih awal. Saya melihat ada kemajuan di kota Jogja. Tahun 2004, di Jogja itu sudah mengawali kota Jogja. Sekitar 2004-2005. Ya. Kartu identitas anak pertama itu di kota Jogja. Kemudian Solo membuat sekitar 2009-2010. Ini inisiatif daerah. Iya, berawal dari daerah. Kemudian berkembang, ada beberapa daerah ya, di catatan saya itu ada Pangkal Pinang, ada Malang, ada Kabupaten Bantul, ada Kota Makassar, ada Bangka Tengah, dan di 2016 bersamaan dengan di pusat itu Depok, Kota Depok. Jadi ada 8 daerah yang menjadi inisiator. Nah, ini ide-ide kreatif yang bagus. Secara lokalitas, oke, that's right. Bagus itu Mas, karena tumbuh inisiatif lokal untuk memuliakan anak, mendorong kemandirian anak, dan daerah itu sudah menganggap anak betul-betul sebagai WNI, diberikan kartu identitas. Ini bagus. Apakah ini tidak bermasalah? Ternyata ada masalah, Mas. Ini kan kita sudah menuju KTP nasional yang dewasa. Tiba-tiba di daerah, kartu identitas anak Kota Jogja hanya berlaku untuk Kota Jogja. Di Sleman tidak berlaku. Oh iya. Yang Solo hanya berlaku untuk Solo. Karanganyar tidak berlaku. Kemudian yang Makassar hanya berlaku di Kota Makassar, di Luwu, di Pangkep, ya, di Toraja nggak berlaku. Nah, ini timbul banyak pertanyaan, ini kartu apa? Ini kan negara kesatuan, kok ini hanya berlaku di satu titik? Nah, akhirnya di 2016, sebagaimana arahan Pak Presiden, kita jabarkan. Dibuatlah kartu identitas anak dengan standar nasional, berlaku secara nasional. Jadi itu kuncinya.
2016 dengan Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Itulah pertama kali kita membuat kartu identitas anak dengan standar nasional. Berlaku nasional, dengan standar nasional, dan berbasis NIK di SIA. Jadi langsung terintegrasi dengan data nasional. Nah, inilah gerakan pertama di Indonesia kartu identitas anak secara massal. Nah, kemudian berkembang terus. Sekarang progresnya menggembirakan. Jadi Mas Suryo Koco sekarang sudah berlaku di 514 kabupaten kota. Sampai di ujung Papua pun sudah berlaku kartu identitas anak. Walaupun jumlahnya belum besar. Secara nasional, kepemilikan kartu identitas anak sekarang baru 21%. Ini. Jadi kita tingkatkan setiap tahun ya menuju naik diperkirakan bisa 10% naiknya. Jadi tahun depan itu di 30%. Tahun ini kira-kira 21-22%. Nanti tahun depan 30 sampai 35% itu harapan kita. Nah, sehingga 10 tahun ke depan Indonesia sudah semua anak paling tidak cakupannya sudah di 90%. Nah, inilah ikhtiar kita untuk mendorong kemandirian anak, bentuk pengakuan negara kepada anak, dan agar kita juga bisa setara dengan negara lain. Jadi Mas Suryo Koco, bahwa kartu identitas anak ini juga berlaku di berbagai negara. Contoh dalam catatan saya, nanti Mbak Diana atau tim redaksi yang menyiapkan slide-nya, bisa ditunjukkan di berbagai negara. Misalnya contoh yang ada kartu identitas anak di Belgia. Gitu. Kemudian di Turki. Kalau di Belgia itu mulai 6 tahun sampai dengan 12 tahun diberi kartu identitas anak. Kalau di Turki dari 0 tahun. Jadi dari bayi baru lahir. Kemudian di Swiss. Di Swiss itu diterbitkan dari 0 tahun sampai 18 tahun. Kemudian ada juga kartu identitas anak di Swedia. Nah, di Swedia dibuatkan dari bayi baru lahir sampai dengan 13 tahun. Di Malaysia juga ada, disiapkan. Namanya MyKid. Tahun 2014 saya berkunjung ke Malaysia mempelajari tentang kartu identitas untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Apakah tampak di layar? Coba ditampakkan itu. Kemudian juga ada di Amerika Serikat. Juga disiapkan kartu identitas anak untuk anak umur 0 sampai dengan 15 tahun. Jadi dalam praktek internasional itu juga disiapkan kartu identitas untuk anak-anak. Jadi Indonesia tidak sendirian. Di berbagai negara juga sudah menerapkan itu. Kita tidak berada di ujung belakang yang menerapkan kartu identitas anak, tetapi juga bukan yang pertama-tama di dunia. Nah, manfaatnya untuk apa kartu identitas anak ini? Tentu saja orang akan mau mengurus kalau ini memberikan manfaat. Pertama, dari aspek kepentingan negara dulu. Negara ingin mendata betul-betul warga negaranya, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Bentuk pendataannya seperti apa? Ingin memberikan identitas dengan nama yang benar sejak awal. Maka agar kartu identitas anak itu dipegang oleh anak yang sudah cukup bisa mengelola kartu identitas anaknya. Kalau masih bayi sampai TK disimpan orang tuanya. Tetapi kalau ditanya saat berobat di rumah sakit, anaknya siapa? Tidak perlu orang tuanya mengucapkan nama karena bisa salah spelling. Salah ucap, tunjukkan kartunya, dicatat misalnya. Di sekolahan, di perbankan, di puskesmas, namanya tidak salah lagi. Kemudian saat buka rekening, ngurus di bank, membeli tiket, anak-anak mendaftar sekolah, cukup tunjukkan kartunya. Sehingga sejak awal pendataan dengan NIK itu bisa dilakukan dengan baik. Ini untuk kepentingan negara. Apa kepentingan anak-anak? Anak-anak merasa kalau dalam bahasa sosial diuwongke sejak dini. Ini loh nak, kamu sudah diakui oleh negara. Kamu harus bertindak benar, sebab semua nanti perilakumu bisa tercatat dalam transaksi Adminduk Indonesia. Dan kamu sekarang sudah betul-betul diakui. Kamu bisa gunakan ini untuk apa? Nah, banyak daerah, nanti silakan Pak Helmi, Pak Kadis Solo,
Pak Kadis dari Tanjung Pinang menjelaskan manfaatnya untuk apa. Nah, manfaatnya anak-anak ini bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari toko-toko, dari tempat-tempat hiburan, pariwisata, ya, dari tempat perbelanjaan, tempat-tempat pendidikan. Jadi ada multifungsi selain sebagai kartu identitas, juga untuk sebagai kartu mendapatkan fasilitas tambahan dari negara. Tentu saja ini membutuhkan kreativitas dan inovasi dari kepala dinasnya. Bagaimana cara membuat kartu identitas anak? Kerabat desa semuanya untuk membuat kartu identitas anak tidak terlalu sulit. Nah, saya ingin buka aturan yang sudah ada di dalam sistem regulasi kita di Permendagri nomor 2 tahun 2016. KIA itu dibagi dua. Pertama untuk anak umur 0 sampai 5 tahun. Ini bisa diterbitkan otomatis. Jadi Mas Suryo Koco, inilah program Dukcapil layanan terintegrasi. Pembuatan akte kelahiran otomatis nanti dengan kartu identitas anak. Karena untuk membuat KIA di bawah umur 5 tahun tidak perlu foto. Nah, KIA untuk yang kedua adalah untuk 5 tahun ke atas. 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari ada fotonya. Nah, oleh karena itu maka kepada anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman, ayah bunda semuanya, buatkan kartu identitas anak kita saat bersamaan dengan membuat akte kelahiran. Nah, cukup bawa KTP orang tua ya untuk menunjukkan siapa orang tuanya. Kemudian untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun dibuat bersamaan saat membuat akte kelahiran, dan yang di atas 5 tahun tolong saat mengurus bawa fotokopi akte kelahiran, KK, kartu keluarga, kemudian KTP elektronik kedua orang tuanya. Jadi masa berlakunya berapa tahun kartu identitas anak? Kalau untuk anak-anak 0 sampai 5 tahun berlakunya 5 tahun maksimal. Nanti setelah 5 tahun sampai 17 tahun dibuatkan KIA lagi. Nah, KIA habis masa berlakunya setelah dibuatkan KTPL pada umur 17 tahun. Nah, saat umur 17 tahun langsung didorong anak kita untuk melakukan perekaman. Seperti itu pengantar awal dari saya, Mas Suryo Koco. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.